Oke, Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Oke, terima kasih untuk kesetiaannya. Tetap menantikan video-video terbaru dari channel ini. Dan terima kasih bagi yang sudah like, yang sudah komentar, ataupun yang sudah bantu untuk membagikan video ini di portal-portal apa ya, di Facebook, WA, dan lain sebagainya. Terima kasih juga untuk Sobat Waras yang telah terus mendukung pembangunan rumah ibadah kami di pedesaan. Kiranya Tuhan Yesus yang akan membalas berkat tentunya. Iya Sobat Waras, kali ini saya akan tampilkan kepada Sobat Waras sebuah video yang viral mengenai kedekatan Pak Kapolri dengan Pak Sambo. Ya ternyata Pak Sambo ini dulu adalah ajudan ya dari Pak Kapolri. Lalu eh, ketika Pak Listio Sigit jadi Kapolri, Ferdy Sambo langsung diangkat ya jadi Kadif Propam. Jadi ada kedekatan yang luar biasa antara Ferdy Sambo dan Kapolri. Apakah ini yang menyebabkan sehingga kasus ini tidak tuntas? Ya, bahkan saya dapat berita juga katanya peringatan keras ya, warning dari Pak Presiden untuk ini ya, untuk Pak Kapolri ya. Bahkan ya kemarin kalau saya nggak salah Pak Kapolri juga dipanggil lagi oleh Pak Jokowi. Wow, 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 wow. Ini sangat menarik dan ini akan saya tampilkan bagi kita semua ya. Dan Sobat Waras jangan lupa untuk bantu viralkan video ini ya. Ya, eh ini Sobat Waras, terima kasih ya. eh ini informasi pembangunan rumah ibadah kami di pedesaan. Ya puji Tuhan sudah sejauh ini ya sudah ada tiang-tiang yang berdiri dan juga fondasi ya yang sudah terbangun ya. Ini ya puji Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan dan juga karena Sobat Waras yang telah tergerak hatinya untuk membantu pembangunan rumah ibadah kami di pedesaan. Ya, kiranya Tuhan Yesus yang akan terus balas berkat untuk kita semua. Ini fondasinya sudah ada juga yang sudah berdiri. Ini di bagian belakang yang ya tiang-tiangnya belum semua berdiri ya, tapi sudah tinggal 5 tiang lagi yang akan tinggal 4 tiang lagi yang akan diberdirikan dan akan dicor ya. Dan informasi saldo saat ini ada 31.500 ya 3.653 rupiah ya. Karena kemarin ya sebelumnya 56 juta, tapi saya sudah tarik 25 juta untuk beli material besi ya, semen. Tadi lagi tambah lagi semen 50. Jadi 100 sak sudah habis. Tadi hari ini tambah lagi 50 sak semen ya. Lalu batu ya, pasir nantilah satu saat saya akan video langsung di lokasi dan saya akan tunjukkan kondisinya yang lebih detail ya sobat ya. Dan bagi sobat waras yang ingin terus mendukung bisa langsung lewat ini ya, BRI Yayasan Kertas Agaves 52.000 1045736532 ya. Tuhan Yesus memberkati semua sobat waras yang telah mendukung dalam doa maupun telah menabur. Oke, langsung saja saya akan tunjukkan sebuah video. Ini video yang viral ya, yang viral mengenai ya mengenai kedekatan dari Pak Sambo dan Pak Kapolri. Langsung aja simak video ini. Dari kelima poin tersebut, sepertinya tepat diibaratkan dengan pepatah, ada gula ada semut ya. Bagaimana menurut pendapat kalian teman-teman? 5 poin utama kedekatan Ferdy Sambo dengan Bapak Kapolri. Pertama, sewaktu Pak Sigit menjadi Kabareskrim, Sambo adalah anak buahnya sebagai Direktorat Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri. Ya ini ya, sewaktu Pak Sigit menjadi Kabareskrim, ya Sambo adalah anak buahnya. Ya sebagai Direktorat Tindak Pidana Umum ya, di Bareskrim Polri. Kedua, Sambo selalu mendampingi Pak Sigit saat meminta restu untuk menjadi Kapolri.
bahkan, fakta yang kedua, Sambo selalu mendampingi Pak Sigit ya, saat meminta restu untuk menjadi Kapolri, ya. Ketiga, saat Komjen Sigit menjalani fit and property test, ia juga didampingi oleh Verdi Sambo. Wow, bahkan saat melakukan fit and proper test juga untuk menjadi Kapolri, di sana juga ada Verdi Sambo yang selalu mendampingi, sangat setia. Keempat, setelah jabatan mereka di Bariskrim, Verdi Sambo menjadi Kadif Propam. Ya, setelah jabatan mereka di Bareskrim, ya Verdi Sambo ini menjadi ya Propam, ya luar biasa ya. Lalu Komjen Sigit menjadi Kapolri. Ya, lalu Pak Sigit menjadi Kapolri. Kelima, mulai 1 Juli kemarin, Bapak Kapolri mengangkat Verdi Sambo menjadi Kepala Satuan Tugas Khusus. Dari kelima poin tersebut, sepertinya tepat diibaratkan dengan pepatah, ada gula ada semut ya. Bagaimana menurut pendapat kalian teman-teman? Ya, bagaimana ya menurut pendapat kalian teman-teman dengan melihat informasi ini? Ya, memang sangat dekat ya, sangat ada kedekatan yang luar biasa antara Bung Verdi Sambo ya dengan Pak Kapolri Listo Sigit Prabowo ya. Apakah ini yang menyebabkan persoalan ini begitu lama ya? Ya, saya pun tak tahu ya. Kita lihatlah karena sampai hari ini Sambo ini masih sangat jauh ya dari kata tersangka karena kemarin dia ditahan di Makobrimob bukan karena dia sebagai tersangka atau karena ada hubungan dengan apa ya, kriminal terhadap Brigadir J, tapi itu hanya sekedar karena kode etik, tidak profesional dalam melakukan penyelidikan ya terhadap kematian dari Brigadir J. Cuma sekedar itu. Tapi saya dengar-dengar sih hari ini katanya Kapolri akan mengumumkan langsung tersangka baru. Apakah Kapolri akan mengumumkan eee, Ferdy Sambo sebagai tersangka? Ya kita tunggu ya kawan-kawan. Lalu Presiden ya beri warning ya untuk Kapolri terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Ada apa? Apakah ini ada tanda-tanda bahwa Kapolri ya bisa saja ya eee, dicopot ya, tapi susah ya. Tapi kita nggak tahu ya, karena bagaimanapun hak prerogatif itu ada di presiden, ya. Ini presiden beri warning untuk Kapolri terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Ya, ini dimuat kemarin pukul 17.56 ya. Ya, ini sosok presiden kita Joko Widodo. Ya, pantau. Ya, Presiden Joko Widodo memberi warning kepada Kapolri agar mengusut secara terang benderang kasus pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas ya bekas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo bulan lalu pada hari Jumat tanggal 8 bulan 7 2022 ya sudah tepat ya 1 bulan kemarin ya sudah sebulan ini tapi belum ada kejelasan ya tersangkanya baru 2 dan itu pun ya kerucut-kerucut semua ya ya melalui Sekretaris Kabinet RI ya Pramono Anung Jokowi rupanya memanggil sejumlah petinggi mengenai kasus kejanggalan kematian aparat kepolisian yang diduga ditembak. Dipanggil ya Pak Panglima dipanggil, Menko Perekonomian ya dipanggil, Pak Menteri SDM dipanggil. Kebetulan saya dampingi beliau ya terus jadi saya tahu. Ya kata Pramono usai rapat tersebut di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin tanggal 8 bulan 8 2022. Dalam ya paparan ya Pramono, Presiden Jokowi sudah 3 kali menyatakan sikap tentang kasus ya di tubuh Polri ini. Pertemuan tersebut ya terang membahas Kapolri. Arahannya ya jadi presiden ke arah Kapolri. Presiden kan sudah 3 kali menyampaikan hal ini dan penyampaiannya supaya terbuka. Buka apa adanya, itu kan arahan presiden, jelas Pramono ya. Sepertinya pihak istana buka suara mengenai kasus pembunuhan Brigadir J alias Yosua Huta Barat yang memasuki babak baru di mana tersangka Baradae yang tiba-tiba mengungkapkan ya BAP yang berbeda dari apa yang diketahui publik selama satu purnama ini.
Bisa jadi ya, Kapolri menyampaikan lain kepada Presiden, lalu Baradae mengungkapkan fakta lain. Apakah ini yang membuat Kapolri dipanggil oleh Presiden? Ya, Presiden Jokowi meminta Kapolri mengusut tuntas kasus kematian ajudan Irjen Ferdy Sambo, sehingga Presiden ya tentu mengharapkan untuk bisa terselesaikan supaya citra Polri tidak babak belur seperti saat ini, tegas politisi PDIP ini. Ya, itu kita melihat ya bagaimana apakah Listo Sigit Prabowo Kapolri kita sanggup menentaskan kasus ini ya, menyangkut bahwa Pak Kapolri memiliki kedekatan dengan Ferdy Sambo kawan-kawan ya. Ya, menangis dan apapun katamu, Bu Putri harus jadi tersangka jika tidak terbukti ada pelecehan. Ini pembohongan publik yang serius dan merugikan yang mati dan keluarganya. Wahai emak-emak tuwe, jujurlah pada rakyat, warga Sumut, demi Tuhan pencipta dirimu. Menangis dan apapun katamu, Bu Putri sudah jadi ya tersangka jika tidak terbukti ada pelecehan. Ini pembohongan publik yang serius dan merugikan yang mati dan keluarganya. Ya, ini ya kawan-kawan komentar netizen ya. Pesan saya ke generasi muda Polri. Polri itu milik bangsa Indonesia, bukan sebaliknya dan bukan juga ya berseberangan. Tulis Krishnamurti dalam pesan video yang dibagikan dalam timeline Instagramnya seperti yang dikutip Indozone pada Minggu tanggal 7 bulan 8 2002. Kalau naik gunung itu pijakan kakinya harus kuat, jangan mengandalkan tarikan orang di atas. Ya, jadi memang ada dugaan ya, sendiran kepada Ferdy Sambo. Jadi Ferdy Sambo ini naik jadi propam ini karena tarikan Palisto Sigit kah? Seperti itu? Ya, kita pun tak tahu ya. Ya, kekuatan diri sendiri yang membawa kita ke atas, ungkap Krishna. Krishna kemudian menjelaskan bahwa dia sejak muda sering mendapat arahan dari seniornya di kepolisian bahwa kejar karirmu, jadilah pemimpin Polri di masa depan. Krishna lebih memilih mencintai profesi dan pekerjaannya sebagai Polri supaya saya bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Karir tidak usah dikejar, makin dikejar makin lari. Lagi pula kamu bisa frustasi kalau tidak dapat mencapainya. Atau yang pernah kamu bisa menghalalkan segala cara, atau yang parah, kamu bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Krishna pun punya prinsip menjadi pedoman hidupnya dengan mencintai pekerjaan, mencintai profesi, mencintai bangsa ini, hidup kita damai dan nyaman. Lagi pula kalau kita ya kapabel ya dan kompeten, pasti ada ruang karir dan jabatan yang membutuhkan kita. Bukan kita yang butuh jabatan. Ya, ini menarik, saya setuju ya. Jadi memang ketika jabatan itu didapatkan secara instan, biasanya orang kurang bertanggung jawab. Tapi ketika itu didapatkan dengan kerja keras, dengan pembuktian, ya dengan usaha yang sungguh-sungguh, maka saya yakin ya, dia akan lebih bertanggung jawab. Ya, terima kasih Pak Jokowi dan Pak Mahfud. Ya, Polri sebaiknya di bawah Kemendagri, negara-negara demokrasi seperti itu, agar tidak seperti ya ada negara dalam negara. Ya, itu kawan-kawan mengenai uh, Kapolri ya yang ini ya dipanggil oleh Presiden kita Joko Widodo ya. Ini baru terungkap nasib Kapolri sekarang. Imbas kasus Brigadir J, Lesti Sigit kini dipanggil Jokowi. Ini baru dimuat ya 9 Agustus 2022 oleh Tribun Manado. Ya. Ya, ini baru terungkap nasib Kapolri. Imbas kasus Brigadir J, Lesti Sigit kini dipanggil Jokowi. Ya, baru terungkap fakta baru kasus tewasnya Brigadir J. Brigadir J adalah polisi yang jadi ajudan Ferdy Sambo, khususnya sopir istri Irjen Ferdy Sambo. Brigadir J tewas dibunuh dan disangkakan yang jadi pelaku Baradae. Kini ya kasus ini menyita perhatian publik. Kapolri bahkan sudah beberapa kali dipanggil menghadap Jokowi. Baru terungkap nasib Kapolri sekarang. Ya, kasus tewasnya Yosua Huta Barat Brigadir J masih jadi sorotan Presiden Jokowi. Bahkan sudah 3 kali Jokowi singgung perkembangan insiden ya berdarah tersebut.
Ternyata Kapolri Jenderal itu Sigit Prabowo dipanggil Jokowi ke istana, ya, menanyakan langsung perkembangan kasus kematian Brigadir J. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Jokowi meminta kasus menembakkan Brigadir J di rumah ex Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dibuka apa adanya. Kapolri dan Jokowi, ya, hal itu disampaikan ya Pramono usai sidang Kabinet Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin tanggal 8 2022. Kan Presiden sudah 3 kali menyampaikan dan penyampaiannya sudah sangat terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ya, buka apa adanya, kata Pranomo. Menurut politikus PDIP itu, Presiden mengharapkan tabir kasus kematian Brigadir J segera selesai hingga citra polisi itu tidak rusak. Itu arahan Presiden, sehingga tentunya Presiden mengharapkan ini bisa terselesaikan supaya citra polisi tak babak belur seperti saat ini, katanya. Pramono membenarkan jika Kapolri Jenderal Sigit Prabowo dipanggil Presiden Jokowi pada Senin ini. Hanya saja, kata dia, bukan hanya Kapolri, pejabat lain juga dipanggil. Ya, tadi Pak Kapolri dipanggil, Pak Panglima dipanggil, Pak Menko Perekonomian dipanggil, Pak Menteri SDM dipanggil. Sebetulnya kebetulan saya dampingi terus, jadi saya tahu pungkasnya. Ya, Mahfud, ya, skenario sudah terbalik. Kasus hukum Baradae menyebut, ya, kuasa hukum, ya, menyebut ex Kadif Propam Irjen Verdi Sambo berada di tempat kejadian perkara. Jadi bohong kalau katanya dia ada tes swab, ya, padahal dia ada di TKP. Saat terjadi penembakan Brigadir J itu dia ada di TKP. Sebelumnya Jenderal Bintang 2 itu disebut berada di luar rumah dinas yang menjadi TKP saat penembakan tersebut terjadi. Menyikapi hal tersebut, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa peristiwa yang semula diduga di skenario tersebut kini sudah terbalik. Ya, jadi memang Verdi Sambo ini sebenarnya sudah ada indikasi terlibat, tapi entahlah, ya, Kapolri belum menetapkan dia sebagai tersangka. Bahkan kemarin dia ditahan pun bukan terkait kriminal, ya, tapi hanya terkait kode etik. Ada apa? Apakah karena memang kedekatannya sangat dekat atau yang lain, ya? Ya, coba kita lihat lagi, simak bagaimana kedekatan Kapolri dan Irjen Verdi Sambo. 5 poin utama kedekatan Verdi Sambo dengan Bapak Kapolri. Pertama, sewaktu Pak Sigit menjadi Kabareskrim, Sambo adalah anak buahnya sebagai Direktorat Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri. Kedua, Sambo selalu mendampingi Pak Sigit saat meminta restu untuk menjadi Kapolri. Ketiga, saat Komjen Sigit menjalani fit and property test, ia juga didampingi oleh Verdi Sambo. Keempat, setelah jabatan mereka di Bareskrim, Verdi Sambo menjadi Kadif Propam, lalu Komjen Sigit menjadi Kapolri. Kelima, mulai 1 Juli kemarin, Bapak Kapolri mengangkat Verdi Sambo menjadi Kepala Satuan Tugas Khusus. Dari kelima poin tersebut, sepertinya tepat diibaratkan dengan pepatah, ada gula ada semut, ya. Bagaimana menurut pendapat kalian, teman-teman? Ya, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah ini penyebab Verdi Sambo sulit untuk jadi tersangka? Makanya Bung Leo kemarin katakan, ya, kalau si Sambo tersangka, ya, maka siap-siap juga, ya, Kapolri dicopot. Apakah ada hubungan seperti itu? Wah, kita tunggu aja, ya, bagaimana kabar beritanya, ya. Mudah-mudahan segera terungkap, ya, segera ketahuan apa motifnya, dan semoga polisi semakin jaya lagi. Itu doa saya. Salam waras dan bye-bye.